Baik, selamat siang untuk kita semua. Bapak Kapolres yang saya hormati, Ibu Kapolsek, Pak Lurah beserta kita semua. Pak, yang pertama saya berdiri di sini sebagai masyarakat dan juga sebagai tokoh pemuda. Kami jujur, Pak. Kami juga menjadi korban ya karena ketidaknyamanan, karena setiap saat itu nama saya Sandelaga. Selalu orang kelompok yang sama, oknum-oknum yang sama ya. Jadi tahun ini oknum kelompok yang ini jadi korban, tahun depan yang ini jadi pelaku. Tahun ini jadi pelaku, tahun depan yang itu jadi korban. Dan proses penyelesaiannya biasanya dengan cara damai. Artinya penyelesaian damai ini tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena terus terjadi oleh kelompok yang sama, Pak. Tahun 2022, Pak, kami jadi korban juga ya, karena dari kelompok yang hari ini jadi pelaku, mohon maaf ya, jadi pelaku, itu melakukan penyerangan masuk ke dalam kampung kami. Jadi rumah-rumah itu diserang semua. Sampai kakak saya mobilnya itu rusak. Jadi waktu itu ada Pak Emu sebagai RT, beliau datang, beliau mengatakan begini, saya akan menjamin masyarakat saya tidak melakukan hal yang sama. Tetapi hari ini terbukti bahwa mereka melakukan penyerangan lagi. Artinya ini tidak efektif kalau kita selesaikan cara damai. Maka pertanyaannya, apa sulitnya kita melakukan penegakan hukum, kepastian hukum, kecuali norma itu tidak diatur dalam undang-undang. Karena perbuatan itu sudah diatur dalam undang-undang, maka harusnya ditegakkan. Oleh karena itu saya pikir kalau kita damai, ya jangan damai-damai saja ya. Bila perlu ada kemudian, kalau dalam asas hukum kita belajar ilmu viktimologi itu restitutio in integrum. Mengembalikan korban pada keadaan semula. Apakah ada ganti kerugian itu atau tidak? Itu yang harus dilihat. Kemudian Pak, kebetulan saya mewakili Polda NTT untuk berdebat di Surabaya nanti. Kita bahas tentang restoratif justice. Nah, saya pikir kalau tadi ditawarkan dengan hukum adat dasar apa, kita di sini saja hukum adat mana yang kita gunakan? Kalau begitu kita pakai restoratif justice saja, supaya lebih jelas. Di Perpol nomor 8 tahun 2021 itu mengatur itu secara khusus. Pasal 2 ayat 4 berlaku bagi tindak pidana ringan. Artinya di situ pelaku diberikan jerah juga. Jerah berupa apa? Dia mengganti kerugian di situ. Oleh karena itu saya pikir itu hal yang paling tepat ya. Jadi saya minta semoga kali ini dengan perdamaian ini tidak lagi menimbulkan kekacauan yang sama. Karena kami melihat sama terus. Oleh karena itu objeknya sama, subjeknya juga sama. Jadi kalau kedepannya terjadi seperti ini, maka langkah yang paling tepat penegakan hukum. Itu yang kami inginkan. Jadi ada kepastian hukum, ada deteran efek di situ. Dan ingat, ini sebagai delik umum ya. Artinya kita juga semua bisa melaporkan, kecuali dia sebagai delik aduan. Hanya orang-orang yang menjadi korban yang bisa melaporkan itu. Jadi saya pikir oleh karena itu kami minta dari Bapak Kapolres untuk terus melakukan pengamanan, itu yang utama ya. Saya pikir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas kepolisian itu mengayomi, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum. Terutama upaya bukan represif saja, tapi preventif pencegahan. Bila perlu lakukan patroli pengawasan khusus di daerah-daerah yang kekacauan itu. Karena ketika kami sekarang juga Pak, jaga-jaga juga. Kalau mau lihat situ kami pikir-pikir, wah jangan sampai saya juga jadi korban ya. Karena banyak sekali di tempat itu yang pernah menjadi korban, tapi dia tidak melaporkan ya. Istilahnya itu apa itu? Dark number of crime, kejahatan yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu saya pikir ke depannya semoga kalau kasus ini semoga tidak terjadi lagi dan semoga tidak ada tekanan untuk melakukan perdamaian. Ini yang saya harapkan ya. Dan saya minta Bapak Kapolres nanti bila perlu tanya kepada korban, apakah mereka sudah puas dengan ini atau tidak. Itu yang harus ditanyakan. Dan kira-kira dari perdamaian ini bagaimana? Sebab tidak ada kemanfaatannya untuk kita masyarakat. Oleh karena itu saya pikir demikian yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.